Ya, ini yang saya katakan ada disable masih ini untuk sharingnya, screen sharingnya. Bentar, Pak, bentar. Ya, Bentar, Pak. Sudah, Pak. ya oke. Kasih. Sini tadi yang saya katakan ada offside oleh Bapak Ibu ini. Tidak hanya di contoh ini yang saya beri, yang saya nilai offside ya. Kita kan di LK ini, di LK yang hari Senin dan Selasa, hari Senin ya utamanya, kita hanya mengisi di, aduh kelihatan Pak. Saya, Pak. Ya, pertama kita mengisi temanya, kemudian di di fasenya dulu ya, fase. Di fasenya itu kita membuat di fase mana. Ini harus sinkron ini. Ibu Zahlela ini memang di SMP ya? Iya, Bu. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, ini berarti kan kembali ke fase Bapak Ibu di mana mengajarnya. Kelasnya, kemudian temanya apa, itu yang diisi. Ya, temanya apa, kemudian apa topiknya itu apa misalkan. Ini contohnya berkebun sayur, ada juga yang daur ulang sampah dan segala macam gitu kan. Nah, kemudian ada banyak yang tidak mengisi profil proyeknya ini apa. Nah, jadi di sini yang diisi dalam profil proyeknya ini adalah kompetensi yang harus yang Bapak Ibu harapkan di akhirnya nanti. Ya. Ini banyak yang belum mengisi kemarin. Saya lihat di yang hari Senin ya baru saya cek. Kalau kemarin belum sempat untuk menceknya. Jadi di sini kita masukkan kompetensi akhir yang kita ingin harapkan. Kita harapkan dari siswa kita. Ini misalkan mungkin bukan asiknya berkebun sayur Bu Zahlela ya. Ya mungkin memanfaatkan lahan kosong itu mungkin lebih tepat. Memanfaatkan lahan kosong agar memiliki nilai ekonomis. Nah, itu. Kemudian di dimensi ini kan kita hanya memilih dua dimensi dari profil Pancasila itu. Profil Pancasila ya. Nah, boleh dari apakah bergotong royong ataukah nilai-nilai yang lainnya, profil-profil yang lainnya. Kemudian pada elemen mana, misalkan di dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini, pada elemen yang mana? Ada elemen-elemennya lagi kan? Nah, ini harus sinkron dia, elemen-elemen dan dimensinya ini. Kemudian sub elemennya pun begitu, ya. Sub elemennya pun begitu, dia harus sinkron sejalan. Kemudian ya kita hanya mengisi dua dimensi, dua elemen dan dua sub elemen itu. Sekurang-kurangnya, boleh lebih ya. Wajibnya adalah dua. Kalau Bapak Ibu ingin mengisi 3 atau 4 silahkan, tapi itu pertimbangkan kembali dengan profil proyek yang Bapak Ibu buat tadi. Gitu ya. Kemudian kemudian juga masuk ke nilai RA-nya, rahmatan lil alaminnya itu. Nilai di mana nanti sesuaikan ya, apakah di rumusnya kemarin yang sudah dibuat Pak Anton itu makan roti manis ya. Makan roti manis itu, nah itu sesuaikan lagi di sini. Ya, apakah dia berkeadaban itu nanti disesuaikan. Sesuai tidak dia dengan tadi profil proyeknya dan sub elemen elemen yang ada dalam profil Pancasila itu. Jadi dia harus sejalan antara profil Pancasila dengan rahmatan lil alaminnya. PPRA-nya itu harus jalan di sini. Sebenarnya RA itu kan untuk di sekolah ini saja, sekolah sekolah yang berbasis keagamaan. Tapi ini kan ya memang tidak wajib sih sebenarnya, tapi karena ada tuntutan dari LPTK kita untuk tetap mengisi di RA-nya juga, makanya diminta untuk RA walaupun nanti dalam real yang
pembelajaran sebenarnya PPRA-nya itu RA-nya tidak masuk gitu kan. Mungkin berbeda di lapangan Bapak Ibu. Ini juga harus sinkron ya, RA-nya dengan profil Pancasila, elemen atau dimensi Pancasilanya itu profil Pancasila, profil pelajar Pancasilanya itu juga harus sinkron dia. Jadi tidak bisa terpisah dia. Kemudian yang penting, nah, dan ini yang banyak offside ya, banyak offside. Nah, ini sudah selesai. Ini sebagian besar ini, walaupun belum saya nilai tapi sudah saya cek kemarin, ada saya putarin semua apa, atau saya lihat dulu semua. Nah, itu ini semua sudah selesai. Padahal kita pada hari Senin kan baru mengisi pada tahap pengenalan. Nah, ya kan? Baru pada tahap pengenalan, dan kemarin baru pada tahap kontekstualisasi. Ya. Jadi yang dimasukkan di sini adalah pengenalan tentang profil project tadi. Ya, profil project tadi dan kontekstualisasi dari profil project tadi. Ya, kontekstualnya bagaimana, kemudian cara mengenalkannya bagaimana. Itu. Dan ini harus sejalan juga dengan PPRA yang sudah kita masukkan di atas tadi di LK 10A. Nah, itu. Nah, jadi yang sudah saya nilai ini ya, Ibu Tahlila, ini sudah saya nilai, walaupun sudah penuh ini kan, tapi nanti ketika file yang di revisinya untuk hari Senin, untuk tanggal berapa itu, tanggal 30 ya, tanggal 30 itu hanya pengenalan saja. Saya harapkan hanya di pengenalan. Sudah, Pak. Ya, sudah seperti itu. Dan yang lain juga seperti itu ya. Jadi tinggal menyesuaikan ini saja, menyesuaikan apa yang sudah saya komentari. Jadi kalau kita hari Selasa, jadi kita sudah mengisi dua ini, pengenalan dan kontekstualnya. Nah, sudah kalau dihitung-hitung ini sudah nurun tugas Bapak Ibu ini. Ya, sudah mulai menurun gajinya. Nah, besok hari Senin Selasa itu mulai mendaki lagi. Ya, sudah mulai mendaki lagi, menyusun proposal PTK dan instrumen PTK itu dalam 1 hari. Nah, ini agak cepat juga waktunya. Itu kan, itu kembali mendaki. Kalau ini kan sudah menurun dari tinggal hanya memindahkan kan dari apa namanya, dari PPRA yang ada itu. Nah, ini ada dimensi-dimensi ini. Oke, saya share juga lah. Saya share juga. Mungkin Bapak Ibu sudah baca semua ya. Bapak Ibu sudah baca ini, tapi saya sempatkan kemarin untuk membaca ini profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka ini. Nah, ini sebenarnya tinggal memindahkan saja ya kan, bahasanya pun sama pada dimensi, elemen dan sub elemennya, tinggal menyesuaikan lagi ya. Sub elemen itu kan ada banyak, tinggal menyesuaikan elemennya pun ada beberapa, jadi tinggal menyesuaikan pada dimensi mana dan pada fase mana Bapak Ibu mengejar. Begitu juga dengan ini RA-nya bisa di PPRA. ya, di RA-nya ada saya download juga kemarin. Bentar nih, saya di RA-nya ini kan seperti ini. Ini gabungan, ada 70 halaman nih kalau Bapak Ibu mau baca. Halaman 29, Pak. 29 ya. Ya. 9. Next. 22 kalau nggak salah. Mungkin beda yang terkelompok saya. Ya, coba Bapak Ibu sesuaikan lagi lah ini, tapi sesuaikan lagi dengan tadi pada profil Rahmatan lil Alamin yang mana yang Bapak Ibu ingin angkat dalam proyeknya ya, dan sesuaikan pada fase dan
dimensi PP-nya itu, profil Pancasilanya. Itu menurut saya komentar dari saya yang perlu saya jelaskan. Yang paling penting adalah kita tugas itu harus sesuai dengan pembagian harinya, pembagian tugasnya itu. Kalau Senin kita pengenalan, kemudian kemarin kita pada kontekstual, kemudian besok itu pada aksi, nah, kemudian yang terakhir itu pada pada refleksi dan tindak lanjut, ya. Iya. Ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin tambahan silakan Pak Jamal. Kalau dari saya Pak, saya rasa cukup lah tuh Pak, cukup jelas tuh penjelasan Bapak tadi. Saya nengok tugas yang banyak belum tertengok nih. Banyak tugas belum tertengok. Waduh lah siap kalau. Iya. Ya. Nah, kemudian ada juga kemarin di Tipek ya, Tipek. Nah, Tipek itu kan di hari Jumat ya. Tipek itu ya, perlu juga ya, sudah saya nilai kan? Iya. Sudah nilai ada yang sudah memasukkan sarprasnya di dalam dalam Tipeknya itu dalam sarpras, tetapi dalam kegiatan pembelajaran belum nampak. Ya, dalam kegiatan pembelajarannya belum nampak. Kemudian ada yang nampak dalam kegiatan pembelajarannya, tapi belum ada dalam sarpras. Nah, itu jadi sesuaikan di revisinya nanti. Nah, gitu ya. Kemudian DBL, nah ini DBL belum kita bahas kemarin. DBL itu pengelompokan yang sudah Bapak Ibu bagi kemarin. Kan ada sudah membuat itu kan, membuat pengelompokan dalam gaya belajar siswa. Ya, gaya belajar itu. Nah, itu harusnya ada di setiap di dalam DBL itu. Nah, saya harus membuka lagi tugas Bapak Ibu yang pada LK berapa? LK 7 apa LK berapa kemarin itu? Yang LK 8 ya. Saya buka kemarin itu di dalam analisis yang sudah Bapak Ibu buat itu kan ada 3 gaya belajar, ya kan? Tapi dalam modul ajar yang kemarin, dalam di DBL-nya itu, modul ajar DBL itu hanya memasukkan 2 atau 1. Nah, itu. Jadi dia tidak sinkron. Nah, itu kalau memang 3 ya buat 3. Nah, itu bagaimana cara Bapak Ibu mengklasifikasikan kelas Bapak Ibu berdasarkan gaya belajarnya. Nah, itu ya. Itu sesuaikan lagi kalau belum direvisi silakan direvisi ulang atau bisa di-upload ulang file revisinya itu. Sesuaikan dengan komentar yang sudah saya berikan. Itu ya. Itu. DBL itu yang paling penting. Kalau project based learning kemudian PBL harusnya itu turunan dari modul Bapak Ibu kemarin, modul di pendalaman materi ya kan. 3 PBL, 3 PJBL itu kan sudah Bapak Ibu buat ya kan. Harusnya itu. Tapi karena saya tidak bisa melihat file yang sudah Bapak Ibu buat, jadi saya lihat aja yang ada di modul Bapak Ibu, proyeknya apa, base learningnya apa, itu kan. Jadi saya melihat pada modul ajar yang sudah diupload saja, kecuali kalau saya bisa mengakses yang sudah Bapak Ibu susun kemarin di pendalaman materi. Mungkin saya bisa meng-cross check-nya ke sana, tapi saya tidak bisa meng-cross check itu. Jadi saya tidak banyak memberikan komentar di situ, apakah benar 3 yang dimasukkan di situ 3, kemudian yang di PBL juga 3 gitu. Itu saja komentar dari saya mungkin atau ada pertanyaan mungkin untuk saya mau tanya ya silakan Bu Tati. Yang DBL tadi kan Bapak bilang kalau bisa dimasukkan ketiga-tiganya, berarti dari visual, auditori sama kinestetik tiga-tiga dimasukin ya Pak? Iya. Ya kalau memang sudah Bapak Ibu mengidentifikasi ada 3 gaya pembelajaran di modul 8 kemarin, maka di modul yang DBL itu harusnya ada 3 juga. Itu. Kemudian jadi kan untuk yang tiga diferensiasi itu kan ada konten, proses dengan produk. Apakah itu ketiga-tiganya juga dimasukkan atau bisa salah satunya saja, Pak? Tambah mau kalau enggak, kita tidak bicara itu Bu, konten apa yang
itu tadi. Tapi kita yang bicarakan adalah diferensiasi pada apa namanya, pada gaya belajarnya, Bu. Kayak belajar. Auditori, visual dan kinestetik itu. Kalau sudah Ibu mengidentifikasi itu pada modul 8 ada 3, maka di modul DBL kemarin modul 9 9C atau 9D itu dia akan ada 3 juga. Nah, itu kalau Ibu sudah mengidentifikasi ada 2, makanya ada 2 di situ pengelompokan. Nah, Berarti lebih ke gaya belajarnya ya, Pak? Iya, lebih kepada gaya belajarnya, bukan lebih kepada diferensiasi yang lainnya, Bu. Nah, Ibu ada buat itu kemarin kan saya tahu. Jadi Iya, Pak, soalnya baca di modul itu diferensiasi itu ada diferensiasi konten, proses, dan juga produk gitu. Jadi agak bingung juga gitu. Iya, Pak. Itu di modul pendalaman materi, modul ke-12, KB3. Memang di Modul BL itu kan sebelumnya ada apa namanya? Ada elemen, ada dasar lain itu loh. Jadi ada dua hal yang bisa kita diferensiasikan itu loh. Boleh kita diferensiasikan berdasarkan kontennya, boleh kita diferensiasikan berdasarkan produknya, boleh kita diferensiasikan berdasarkan akhirnya, produk akhirnya. prosesnya. Maka untuk mendiferensiasikan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya, itu boleh berdasarkan minat, boleh berdasarkan gaya belajar, boleh berdasarkan lingkungan sekolah. Sama Makanya kesiapan. kalau saya kemarin pendekatannya itu berdasarkan gaya belajar, cuman elemen yang saya ambil itu di elemen konten, makanya Iya, materinya konten. beda itu. Iya. Bisa juga ya seperti Pak Anton buat itu, kita mengkombinasikan antara 2 diferensiasi ini kan. Ada 2 1 diferensiasi berdasarkan gaya belajar, kemudian 1 juga berdasarkan diferensiasi konten, proses dan output itu kan. Ya. Ya, kombinasikan aja, Bu, kalau memang Ibu menganut mazhab yang seperti itu gitu kan. Cuman kalau bisa jangan ketiga-tiganya, satu Iya, aja. 1 aja kalau dari yang Ibu tadi, kemudian sesuaikan dengan diferensiasi gaya belajar itu, Bu. Nah, gitu. Untuk kontennya misalkan konten ini pada gaya belajar auditori bagaimana, pada gaya belajar visual bagaimana, nah, gitu, Bu. Lebih kepada kontennya, Pak Anton ya. 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 Ya, sudah terbayang. Makasih, Pak. Ya, mungkin nanti karena PTK, Bapak Ibu sudah pernah buat PTK kan? Sudah? Belum. Belum pernah? Belum, Pak. Saya kan masih honor, Pak. Kalau yang PNS mungkin, Pak. Tapi kan ada kewajiban. Sebelum ke PTK, Pak, izin, Pak. Ya, ya. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa di LK10 ini, kenapa teman-teman itu pada offset gitu loh. Iya. Karena waktu malam hari itu kami kan sempat Zoom. Nah, offsetnya itu memang dari saya, Pak. Kenapa offsetnya dari saya? Karena saya membaca, melihat di LMS, itu tugas besok itu sudah tugas PTK gitu loh. Makanya waktu di LMS Pak saya nggak ngelihat hari sama tanggalnya ya. Iya, betul. Loh, saya hanya ngeliat kok besok udah PTK nih, tanggalnya nggak lihat gitu loh. Iya, betul. Ya. Gini, kalau soal yang muncul di LMS itu saya juga tidak tahu siapa yang memunculkan, Pak. Mungkin ada tangan jahil lah begitu kan yang mengotak-atik LMS saya. Saya juga heran itu hari Senin kemarin itu saya kaget pas di siang itu kalau tidak salah munculnya itu kok sudah ada yang buat. Saya lihat tanggalnya tapi tanggal 7 ya. Nah, tanggal 7. Oh. Begitu saya mau hapus tidak bisa, Pak. Ya itu. Ya. Makanya terus udah ini selesaiin aja ini gitu loh. Saya berpikirnya kan itu saya nggak ngeliat tanggalnya makanya offset. Cuman paginya setelah saya baca-baca lagi saya pahami saya lihat tanggalnya di teman-teman udah tak kasih tahu juga Pak. Ini kita offset nih. Nah maksudnya pengenalan aja. Cuman mungkin teman-teman itu pas saya kasih tahu dia tidak semuanya standby di depan laptop. Jadi udah terupload.
belum sempat direvisi udah kena nilai. Iya, Pak. Termasuk saya. Ya, nanti direvisi aja di waktu revisinya, nanti di file revisinya silakan Bapak Ibu revisi sesuai apa yang tadi yang diminta oleh LMS ya. Hari ini di Itu apa yang pertama, sesuai Pak. pembagian yang lima bagian tadi ya. Yang kedua masalah capaian PPRA, Pak. Mm-mm. Di capaian PPRA di situ kan disebutkan harus mengacu kepada juknis dari Kemenak kan itu. Ya. Setelah saya baca buku panduan dari Kemenak, capaian akhirnya itu hanya satu gitu loh. Sementara di kurikulum Merdeka ini kan fasenya ada pondasi Iya, sampai fondasi. E kan gitu. Iya, ada Kalau 5. hanya satu, apakah satu capaian ini untuk semuanya, untuk semua fase atau tidak gitu loh. Makanya ada sebagian teman dan saya pribadi juga di bagian capaian pembelajaran yang untuk PPRA itu memang saya gunakan yang dari Kemendikbud gitu loh. Karena itu udah ada ketentuannya. Kalau di Kemendikbud kan jelas tuh untuk fase pondasi ini capaiannya, capaian akhirnya. Untuk fase A ini capaiannya tuh. Semuanya di Kemenak tidak ada gitu loh. Makanya kemarin saya sempat bingung, ini indikator nih, bukan capaian akhir nih gitu loh. Bukan capaian akhir memang. Saya coba koordinasi dengan teman-teman, jawaban mereka juga kalau dari Kemenak belum ada kayaknya capaian akhir per fase gitu. Makanya sebagian ada yang diisi indikator, sebagian ada yang diisi capaian berdasarkan Kemendikbud gitu. Kalau saya berdasarkan Kemendikbud gitu. Untuk itu apa namanya, untuk yang di capaian akhirnya itu Ya. saya menyesuaikan aja Pak, menyesuaikan aja. Bisa dari Kemendikbud yang bisa indikatornya itu bisa juga di capaian akhir betul. Kemudian kalau memang apa capaian akhir itu sesuai dengan Kemenak, ya silakan menyesuaikan dengan Kemenak itu saja Pak. Kita fleksibel aja lah Pak, jangan Ya. terlalu saklek ya Pak ya. Nah, soalnya saya sempat sampai jam 2 malam itu cari capaian pembelajarannya Kemenak itu gitu loh, Pak. Tanya temen yang di Kemenak juga nggak ada dari Kemenak gitu Tidak loh. ada memang, belum Makanya, pernah ada saya ya baca. udah. Makanya langsung, udahlah yang dari Kemendikbud aja gitu loh. Ya, lebih jelas itu Pak ya, tolak Ya. ukurnya. Yang penting ada Karena nanti di rubriknya Pak, di yang tugas LK10C itu kan ada rubrik itu kan, ada mulai berkembang, belum berkembang, belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, sama sangat berkembang. Kalau dari acuan Kemendikbud itu kan ngelihatnya dari capaian akhir tadi Pak. Gitu loh. Untuk capaian akhir yang dia fase B seumpamanya, capaian akhir fase B itulah yang dijadikan rubrik untuk berkembang sesuai harapan. Jadi rubriknya sudah ditentukan langsung dari Kemendikbud juga gitu loh. Dari Kemendikbud. Ya makanya kenapa saya gunakan yang Kemendikbud gitu loh. Kalau yang dari Kemenak Oke, saya kita nggak seragamkan aja kalau gitu. Kalau gitu kita seragamkan aja dari Kemendikbud aja kita ambil. Jadi enak saya menilainya nanti kan, melihat tugas Bapak Ibu dan ada tolak ukurnya di Kemendikbud. Kita seragamkan saja mulai dari sekarang. Ya, Kemendikbud aja kita gunakan. Karena di Kemenak itu juga belum ada belum ada yang baku gitu kan. Ya. Yang baku sih sudah ada tapi kan belum ada yang baru indikator Pak, baru indikator, ya, belum indikatornya belum gitu kan. Jadi ya kita seragamkan aja untuk ke Kemendikbud aja. Pak Ibu ya. Nah, dan untuk PTK besok kita adakan sedikit Zoom lah nanti sebelum Bapak Ibu buat hari Jumat aja. Mungkin Jumat siang. Nanti kalau saya lihat waktunya dulu, kalau sempat hari Jumat siang. Contohnya ya Pak. Ya. Saya cari contoh lah Bu nanti. Iya, bingung Pak. Ada contoh. Benar Bapak Ibu tuh sudah lebih paham lah untuk PTK ya. Belum Pak. Ya. Apalagi saya Pak. Bolak-balik dibalikin tugasnya. Bolak-balik dibalikin. Gue sampai jam 2 malam loh Pak. Nyerah saya Pak. Iya, ya mohon maaf Bu, karena takutnya nanti yang ada random check takutnya Bu ya, yang kayak gini dinilai oleh Pak Budi gitu kan. Iya kasih contoh lah Pak, biar kami tidak pening.
Ya, PTK itu pun sebenarnya walaupun proposal yang kita siapkan itu kan cukup berat kalau itu diselesaikan dalam 1 hari. Ya, ada baiknya juga Bapak Ibu offset ini ya kan, jadi ada waktulah Bapak Ibu nanti membuat PTK-nya. Jadi mungkin yang sudah selesai itu tadi tinggal menghapus saja dan upload ulang gitu kan. Nah, kemudian kerjakanlah PTK-nya menurut pemahaman Bapak Ibu dulu. Nanti di hari Jumat atau hari Sabtu besok kita coba membedah PTK yang sudah Bapak Ibu buat. Kita review di situ saja. Ya. Atau instrumennya nanti kita review juga di situ. Ada 3 atau 4 nanti PTK yang sudah ada di tangan Bapak Ibu mungkin. Nah, itu kita bedah saja di sana. Mungkin di mana sisi mana lagi nih yang perlu dipertajam mungkin atau kelewat tajam gitu kan. Atau lebih tepatnya bagaimana nanti. Itu kita Jadi review. yang PTK boleh offset berarti Pak ya? Bukan offset dalam pengumpulan tugasnya ya Pak ya, tapi offset dalam mengerjakannya gitu. Ya, mungkin sebelum upload nanti kita tampilkan di sini dulu contohnya gitu. Contoh kita bedah dulu nanti. Kemudian kan ada waktu nanti. Misalkan kita PTK itu hari Jumat kan, Jumat sore atau Jumat malam sampai Minggu malam kan, atau Senin siang pun masih ada waktu gitu untuk membuat PTK itu. PTK itu lumayan, walaupun proposal itu lumayan berat Pak Ibu. Ya. Ya. Jadi ya nanti saya usahakan, nanti saya sempatkan hari Jumat siang itu kita review ya, kita untuk khusus untuk PTK. Kalau pernah saya mengajar PTK dulu, mengawal di batch 3 2022 dulu, sampai 2 hari itu Bapak Ibu, sampai 2 hari betul-betul saya kawal itu PTK-nya itu. Jadi tidak hanya presentasi hasil PTK-nya, tetapi juga dari awal sudah ada perbaikan sampai setengah hari itu saya ikut membedah gitu, ikut bedahnya itu per orang per orang dalam setengah hari itu, setengah hari lebih, mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Istirahatnya cuma makan siang dan sholat zuhur. Pernah saya buat seperti itu. Ya Pak, bagus tuh Pak. Ya, saya harapnya nanti di hari Jumat itu ada mungkin Pak Anton atau Pak Ari atau Bu Tati gitu kan, sudah Lismi misalkan sudah membuat PTK-nya, kita bedah di sini. Kita bedah, nanti kita poles gitu. Nah, yang lain mungkin bisa mengikuti gitu ya. Ya. Itu saja mungkin ya Bapak Ibu ya. Ya, iya, Pak. Ya. Oke, Pak Jamal. Silakan Pak Jamal. Pak, awak nunggu rapat juga sini Pak. Oh gitu, ya nunggu rapat. Oke, ya baiklah. Itu saja ya Bapak Ibu ya dulu. Ya, Pak. Silakan Bapak Ibu kembali beraktivitas dan saya pun ada aktivitas lainnya. Sampai jumpa di hari Jumat Insya Allah. Kalau tidak Jumat Sabtu Insya Allah. Saya akan lihat jadwal dulu. Besok saya hubungi Pak Anton atau Sabtu Jumat pagi saya hubungi Pak Anton untuk menyiapkan itu. Mudah-mudahan bisa hari Jumat. Oke, silakan bekerja Bapak Ibu, selamat kembali ke aktivitas masing-masing. Sukses ya, sukses ke depannya. Amin, ya Allah. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ari, Ya, abang situ ya? Izin siap, dulu ya Bapak Ibu. ya Pak. Ayo, Pak. Ya Pak. Pak. Tunggu Bang. Itulah, abang langsung situ ya. Pak Siap, Ketua, siap. Telepon tak Kris? Pak Ketua. Ada Bapak. Menteri Halo. Apa kata Pak Jamal itu? Saya kemarin tuh iseng nengok rekap nilai.
menjadikan itu tolong diingatkan saja Pak ya. Iya, Pak. Mana karena kalau lagi bagus sinyal kita lancar-lancar aja. Iya, Pak. Tak sampai Pak Budi bilang gini. Suaranya bagus. Kalau di sekolah agak aman. Kalau di pas di rumah yang jadi masalah nih Pak. Main atau kawan tuh kadang terpelanting. Kalau sudah apa, saya pun juga ada cara sebentar lagi mau tip juga dari